Halos. Selamat datang kembali di channel yang akan membawa kalian menyelami cerita-cerita paling misterius dan legendaris dari Nusantara. Kalau kita bicara soal penguasa laut di Jawa, pasti pikiran kita langsung tertuju pada Nyi Roro Kidul di pantai selatan kan? Tapi, tahukah kalian, di utara Jawa, tepatnya di Pekalongan, ada sosok mitologi yang tak kalah kuat dan legendaris. Dia adalah Dewi Lanjar, sang penguasa pantai utara. Tapi, siapa sebenarnya Dewi Lanjar ini dan apa hubungannya dengan Nyi Roro Kidul? Yuk kita telusuri kisahnya. Sebelum menjadi entitas gaib yang ditakuti dan dihormati, Dewi Lanjar adalah seorang manusia biasa. Namanya adalah Dewi Rara Kuning. Ia hidup di pesisir utara Pulau Jawa. Sebagai seorang gadis muda, Dewi Rara Kuning menemukan cinta sejatinya dan menikah. Kebahagiaannya begitu sempurna. Namun sayang, itu hanya sebentar. Tak lama setelah pernikahan mereka, suaminya yang berprofesi sebagai pelaut hilang ditelan ombak di lautan. Tragedi ini menghancurkan hati Rara Kuning. Ia menjadi janda di usia yang sangat muda, dan karena belum sempat memiliki keturunan, statusnya ini mendapat sebutan khusus dalam istilah Jawa, Lanjar. Nah, dari sinilah asal-muasal namanya. Sebutan inilah yang kemudian melekat dan menjadi nama kebesaran yang kita kenal sekarang. Dewi Lanjar, kehilangan yang mendalam membuatnya larut dalam duka. Dewi Lanjar memutuskan bahwa ia tak bisa lagi menjalani hidup normal. Ia pun memulai pengembaraan spiritual, mencoba mencari kedamaian dan makna hidup yang hilang. Dalam perjalanannya mencari ketenangan jiwa, Dewi Lanjar bertemu dengan sosok yang sangat penting, yaitu Panembahan Senopati. Saat itu, Raja Mataram ini sedang melakukan pertapaan di tepi Sungai Opak. Dewi Lanjar menceritakan kesedihan dan kebingungannya. Panembahan Senopati dengan kebijaksanaannya memberikan petunjuk. Ia menyarankan Dewi Lanjar untuk pergi jauh ke selatan, ke pantai selatan, dan mencari petunjuk langsung dari Kanjeng Ratu Kidul, penguasa lautan di sana, agar jiwanya dapat menemukan ketenangan. Mendapat petunjuk itu, Dewi Lanjar mengikuti saran tersebut dengan tekun. Ia bertapa dengan gigih di pantai selatan, memanggil Kanjeng Ratu Kidul karena ketekunan dan kemurnian hatinya. Ia berhasil bertemu dan diterima oleh Ratu Kidul. Ia pun diangkat menjadi salah satu pengikut dan resmilah ia menjadi bagian dari dunia gaib. Hidupnya yang tadinya penuh kesedihan manusia, kini beralih menjadi kekuatan yang misterius. Lalu, bagaimana Dewi Lanjar bisa sampai kembali ke utara dan menjadi penguasa di Pekalongan? Suatu hari, Ratu Kidul memberikannya sebuah tugas penting. Ia diutus untuk pergi ke wilayah Pekalongan. Saat itu, ada seorang tokoh sakti bernama Raden Bahurekso yang sedang melakukan babat alas atau membuka hutan di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Gambiran. Tugas Dewi Lanjar dan pasukannya adalah mengganggu dan menggagalkan upaya pembukaan hutan tersebut. Dewi Lanjar dan pasukan jinnya mencoba berbagai cara, mulai dari penampakan menakutkan hingga tipu daya mistis untuk menghalau Raden Bahurekso. Namun, kesaktian Raden Bahurekso ternyata jauh di atas mereka. Raden Bahurekso tidak gentar sedikit pun menyaksikan kesaktian yang luar biasa ini. Dewi Lanjar menyadari bahwa ia tidak akan bisa menang. Ia memutuskan untuk tidak kembali ke pantai selatan. Dengan bijak, Raden Bahurekso merestui keputusannya. Dengan restu dari Raden Bahurekso dan juga Kanjeng Ratu Kidul, Dewi Lanjar akhirnya menetap dan menahbiskan dirinya sebagai penguasa gaib di pantai utara Jawa, khususnya di wilayah Pekalongan.
Istana gaibnya dipercaya berada di pantai Selamaran hingga hari ini. Kisah Dewi Lanjar ini menunjukkan bahwa mitologi Jawa itu saling terhubung. Dari janda muda yang berduka, ia bertransformasi menjadi penguasa lautan yang setara dengan Nyi Roro Kidul. Hanya saja di sisi pantai yang berbeda, legenda ini bukan hanya sekedar cerita, tapi juga bagian dari identitas budaya dan kepercayaan mistis masyarakat di pesisir utara Jawa. Jadi, sudah pernah dengar cerita ini sebelumnya? Atau pernah mengunjungi pantai Selamaran? Ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video misteri berikutnya.